ya Widya. Selamat datang di Ini Podcast. Ya, nah di sini kita mau ngapain nih, Tat? Jadi sini kita mau ngobrol-ngobrol. Tapi kita mau ngobrolin apa nih, Wid? Nah, jadi di sini kita bakalan ngobrolin topik yang sangat menarik di masa pandemi kayak gini nih. Dan ini tuh sangat relate ya sama kita. Topiknya itu tentang lupa dan jenuh dalam belajar. Jadi kenapa nih kita mau ngobrolin lupa dan jenuh dalam belajar nih? Kenapa kita mau ngobrolinnya? Apa penting gitu? Penting banget sih menurutku, karena yang sudah aku bilang tadi, ini tuh topik yang sangat-sangat relate tentang kita saat ini, yang kita rasakan saat ini. Karena kan di sini kan kita kondisi dalam pandemi ya, dan semuanya tuh serba daring gitu. Bener. Iya, bener banget gitu. Oke, jadi sebenarnya situasi daring kayak gini nih emang ini ya, bikin kita harus adaptasi lagi sama pembelajaran baru, sistem pembelajaran yang baru. Dan lupa dan jenuh dalam belajar ini menurutku menarik karena lupa itu kan sebenarnya manusiawi ya. Iya, Lupa bener itu banget. kan manusiawi ya. Tapi kalau keseringan di belajar gitu ya, kayak dampaknya nggak baik. Gitu. Iya, jadi kebiasaan buruk ya. Bener. Oke, jadi di sini kita membahas apa dulu nih? Lupa atau jenuh? Kita bakalan bahas lupa dulu nggak sih? Karena kan semua orang bisa ngerasain lupa ya, bisa lupa gitu. Semua orang tuh bisa lupa dan berhak lupa. Iya, manusiawi banget ya lupa. Benar. Jadi lupa nih apa, Wit? Tolong kasih tahu aku. Ya, jadi kalau lupa itu adalah hilangnya kemampuan untuk menyebutkan atau memproduksi kembali apa yang telah kita pelajari gitu, Tan. Jadi sebenarnya lupa ini ketika kita tuh tidak bisa mengingat apa yang sebelumnya kita pelajarin ya. Iya, gitu nggak sih? Iya. Jadi sebenarnya apa sih yang bikin kita tuh lupa? Kita tuh bisa lupa gitu ya. Kayak faktor-faktor yang menyebabkan kita lupa gitu. Karena kan kita perlu tahu nih kenapa kita bisa lupa, supaya kita bisa mencegah kita tuh biar nggak sering lupa dalam belajar gitu. Iya. Menurut kamu apa, Fit? Kalau menurut aku ya, lupa itu karena kita tuh topik yang apapun yang kita mau ingat itu nggak menarik. Jadi misalkan di dalam belajar nih, pelajaran yang nggak kita sukai, ketika kita belajar, kita ada kelas, lalu setelah kelas itu kita sudah lupakan saja gitu. Jadi kita tinggal aja lalu gitu ya. Maksudnya kita belajar selesai, ya udah kita berkegiatan yang lainnya. Nah, jadi topiknya itu karena kurang interesting, jadi kita langsung udah tadi gitu kan ya. Terus ganti yang lain dan kita nggak mereview lagi gitu. Jadi sangat-sangat sulit untuk mengingatnya kembali seperti itu. Terus menurutku itu juga nyambung ya, karena kita nggak suka, jadi kita tuh nggak berusaha untuk mengingat materi itu lagi. Jadi itu tuh termasuk kayak faktor law of disease. Nah, gitu nggak sih? Apa sih itu? Law of disease itu sebenarnya salah satu faktor penyebab lupa ketika kita tuh nggak mempelajari lagi apa yang udah kita pelajarin gitu. Oh gitu ya. Terus ada apa lagi ya kira-kira kalau menurut aku nih ya? Secara biologis coba. Waduh, gimana biologis nih? Mantan anak IPA nih. Waduh. Gimana nih? Dari apa yang udah aku pernah baca gitu ya, karena aku bukan yang ahli gitu. Benar. Itu ada perubahan urat syaraf otak. Jadi kayak misalkan kita terserang penyakit tertentu, misalkan nih kita gegar otak ringan, misalkan kita habis jatuh dari motor misalkan. Nah, itu kan kadang tuh kayak mungkin ya itu syarafnya tuh agak goyah atau gimana gitu ya. Terus itu jadi kayak nggak connect gitu, jadi seketika kayak amnesia gitu nggak sih? Iya, misalnya kayak di sinetron itu ya, amnesia gitu kan ya. Ada juga nih ya, karena itu faktor dari kecanduan alkohol gitu. Jadi efeknya alkohol ini anak yang muda ya biasanya suka coba-coba, tapi jangan dicoba ya teman-teman. Itu buruk banget itu alkohol. Terus ada selain itu ini nggak sih kayak misalnya gangguan konflik, misalnya materinya tuh terlalu sulit buat siswa, karena siswa kan pasti punya kemampuan yang berbeda-beda kan tiap siswa itu. Jadi mereka tuh merasa kesulitan ketika mereka mempelajari itu dan cepat lupa. Jadi kayak tertekan gitu ya. Benar. Ada tekanan tersendiri, jadi kayak membuat kita lupa gitu. Yang benar-benar. Selain itu juga
kalau misalnya murid nggak suka sama guru tuh berpengaruh nggak Iya, sih? ya menurutku juga berpengaruh sih karena ketidaksukaan itu yang membuat kita apa ya nggak peduli gitu ya. Jadi kita nggak punya mood untuk Iya. mengingat atau belajar mereview lagi materi yang kita pelajari. Ya karena udah dari awal udah nggak suka cara benar. gurunya untuk mengajar gitu ya. Nah jadi kan ini kita udah belajar, udah ngobrolin tentang Faktor faktornya. ya. Pasti Iya, kita penyebabnya. harus mengerti cara mengatasinya, cara menguranginya tuh gimana? Menurut kamu? Kalau Gimana? menurut aku nih ya, yang paling gampang ya, itu overlearning. Jadi belajar lebih. Sebenarnya bukan belajar yang Konotasi kita harus, negatif ya. iya, kita bukan belajar yang belajar banget gitu, tapi di Memaksa. sini kita harus usaha kita lebih. jadi belajar itu kan nggak bisa SKS gitu ya Benar. sistemnya, dan itu harus bertahap. Jadi belajar lebih di sini itu dalam artian kita menyisakan waktu untuk belajar di lain waktu itu pas pelajarannya itu gitu, nggak cuman pas pelajaran aja gitu. Jadi kita Benar. meluangkan waktu seenggaknya ya mungkin 10 sampai 15 menit kita mereview kembali gitu sih menurutku. Berarti itu sama hampir mirip lah ya sama extra study time. Jadi kita ngasih waktu lebih untuk belajar, Iya, benar banget. mengingat-ingat. Iya. Terus ada juga menurut aku ini rhyme atau singkatan gitu. Misalnya kita bikin jembatan keledai itu misalnya dalam belajar supaya kita lebih mudah mengingat-ingat materi yang sebenarnya tuh panjang, hafalan kita bikin lebih praktis gitu. Menurutku itu juga membantu sih supaya kita nggak cepat lupa sama materi. Ya bener banget sih, kayak gitu juga guru juga sering ya mengajarkan singkatan-singkatan buat pembelajaran-pelajaran. Iya bener. Nah, sebagai guru nih ada nggak sih selain kita memberikan singkatan kayak tadi yang kamu bilang, kira-kira tuh guru harus punya planning apa sih supaya siswanya tuh nggak mudah lupa? Kalau menurut aku ya sering terjadi itu guru itu memberikan motivasi belajar kepada siswa-siswanya untuk menerapkan manfaat dari materi-materi yang telah dipelajari gitu sih menurutku. Karena setiap materi pembelajaran itu kan pasti ada manfaatnya nih. Nah jadi guru itu seperti mengaitkannya dengan kegiatan sehari-hari yang bermanfaat dari pembelajarannya itu. Benar-benar supaya mereka tuh tertarik ya dan merasa kalau belajar itu tuh belajar tentang itu tuh nggak sia-sia gitu kan ya. Dan mudah diingat juga kan kalau kita kaitkan dengan kegiatan kita sehari-hari. Terus selain itu menurut aku juga ini ya, kalau guru ngajar itu pasti kan supaya siswanya nggak bosan itu kan kita harus ini ya pak kreatif misalnya pakai alat peraga yang bisa membuat materi yang dipelajari siswa tuh memorable gitu menurut aku ya nggak sih. Jadi kalau misalnya menyajikan materinya gitu-gitu aja bosan ya jenuh kompak nih jenuh apa nih jenuh belajar tuh ada jenuhnya juga kan ya? Pasti semua pasti merasakan jenuh nih. Jenuh belajarnya apa sih Wit? Jenuh itu seakan-akan apa yang kita dapatkan, pengetahuan apa yang kita dapat tuh nggak ada kemajuannya gitu loh. Jadi kayak gimana ya, jenuh tuh bosen, ngerti nggak sih bosen gitu. Berarti kita merasa kayak kurang termotivasi ya kita, karena kita merasa nggak ada kemajuan jadi kita tuh males, jadi kita tuh bosen ngelakuinnya karena apa sih stuck di situ-situ aja ya nggak sih, belajar susah, nggak masuk nggak pinter gitu nggak sih. Iya bener banget, pengalaman banget ya. Aku pengen tahu nih kira-kira di luar sana ada nggak ya yang ngerasa jenuh juga kayak aku gitu kan. Ya ada lah pasti semua orang, karena kan ini musim daring ya semua. Oh iya, aku jadi inget tadi aku tuh baca berita nih. Aku tadi nemu berita tentang jenuh dalam belajar. Jadi nih aku tunjukin ya beritanya. Jadi nih ada artikel yang bilang jenuh belajar daring, siswa harap pembelajaran tatap muka segera digelar. Ini terjadi oleh maksudnya sama siapa nih? Jadi ini tuh keluhan dari teman-teman siswa SMK Negeri 2 Jiwan. Jadi mereka ini kan namanya SMK ya, mereka tuh perlu banyak melakukan praktik pembelajaran karena untuk mengasah keterampilan mereka sesuai sama sekolahnya, sekolah menengah kejuruan kan. Jadi mereka tuh kesulitan dalam melakukan praktik itu, dan menurut aku itu juga salah satu ini ya penyebab jenuh ya, karena mereka ada tekanan harus menyelesaikan praktik di situasi yang menurut aku kalau daring seperti ini pasti sulit ya. Mereka pasti mengharapkan untuk
bisa bekerja sama dengan teman dan fasilitasnya lebih baik di sekolah. Menurut aku sih Iya. gitu ya. Tadi kan aku nyebutin nih ada faktor tekanan dari situasi nih. Kalau Heeh. menurut kamu ada nggak faktor lain yang bisa menyebabkan kita nih jenuh dalam belajar? Pasti ada ya. Kalau menurut aku itu dari kecemasan sih, karena aku sendiri juga ngerasain cemas gitu, eh, terhadap keadaan dampak negatif dari daring ini sendiri, dan terkadang tuh juga ditimbulkan dari keletihan diri sendiri gitu, Capek jadi gitu capek ya. belajar gitu. Iya, karena kan kalau daring ini kita harus ekstra belajar gitu ya. Bener. Karena kalau cuman sekali belajar itu kita jadi lupa, seperti yang tadi kita sampaikan, lupa. Nah, jadi kecemasan ini membuat kita jenuh gitu nggak sih, kayak Bener, harus bener. gimana gitu loh. Kalau menurut kamu ada lagi nggak kira-kira? Kalau menurut aku nih ya, kalau misalnya ini kembali lagi ke situasi sebelum daring, ya. sebelum daring ini. Tapi daring ini juga terjadi di, misalnya karena teman-teman kita, lingkungan kita itu mereka tuh apa ya, lebih pintar mungkin kompetitif gitu dalam pembelajaran. Jadi itu kan juga membuat kita ngerasa apa sih, kita nih belajar tapi teman-teman kita lebih pintar. Ya, Kita jadi jenuh, kayak kita ngapain belajar gitu rasanya. kita harus ngimbangi gitu ya, kalau Bener. teman dekat banget Dan nih. itu kadang bikin capek ya nggak Iya. sih? Karena kalau kita nggak ngikutin teman kita yang Bener. ini, malah kita yang tertinggal gitu Iya, nggak bener. sih? Jadi Iya. takut ya itu terkait ya sama Tekanan ya. kecemasan gitu Iya, juga. kecemasan. Tadi aku baca dari suarasurakarta.id. Jadi ada satu dosen di universitas di Jawa Timur ya kalau nggak salah. Jawa Timur Gimana ya? nih? Pokoknya ada salah satu dosen di universitas, dia tuh mengajak mahasiswanya untuk joget TikTok nih, karena Waduh, seru banget nih. iya kan TikTok lagi ini ya sekarang, lagi hype ya. hype banget di kalangan remaja, mahasiswa, orang tua Semuanya juga, ya, bener. ini bener-bener mendunia banget nih TikTok. Karena TikTok juga salah satu ini nggak sih, mengurangi kejenuhan Iya, gitu bener nggak banget sih. Jadi dosennya ini tuh menyuruh sih, mengajak si mahasiswanya untuk berjoget TikTok rame-rame supaya ya refreshing lah, biar mereka tuh nggak jenuh. Oh iya, iya. Tuh. Seru banget sih, ini juga salah satu cara untuk mengatasi rasa jenuh ya. Selain itu apalagi ya kira-kira? Ini enggak sih, kadang tuh kita tuh perlu istirahat. Iya sih, bener banget. Itu yang aku rasain tuh, kita sejenuh-jenuhnya kita belajar, boleh nih kita belajar overtime. Kita ya sebenarnya nggak baik Untuk overtime, tapi kalau misalnya mau dilebihin, kalian harus juga jangan lupa istirahat. Iya, bener banget. Di sela-sela itu kita harus istirahat gitu. Entah istirahatnya itu tidur, entah itu olahraga. Iya, makan. Olahraga itu juga penting loh di tengah-tengah pembelajaran, karena kan kalau misalkan kita daring ini kan duduk terus, dan itu bakalan berpengaruh juga sama kesehatan kita. Jadi di tengah-tengah kita belajar ini tuh juga harus diimbangi dengan olahraga, makan sehat, gitu-gitu ya. Terus kalau menurut aku juga ini, kita harus menata kembali ya suasana belajar kita. Misalnya kalau kita bosan nih di rumah, ya kita misalnya cari ke kosan temen nih, biar ada temennya, tapi tetap fokus belajar. Atau kita misalnya ke coffee shop, atau kita misalnya ke kampus. Jadi kita mengubah suasana belajar supaya mood kita juga lebih bagus gitu loh. Ya, menyesuaikan mood gitu ya. Jadi ini ya, emang perlu ini ya, apa namanya, kerjasama antara guru dan siswa. Ya, dan juga diri kita sendiri dalam mengatasi jenuh dan lupa. Karena yang merasakan kita sendiri. Bener. Ya, udah panjang banget nih. Iya, sebenarnya pembahasan kita ini seru dan menarik ya, karena relate banget kan. Ya, sama kondisi daring. Dan ya segala hal yang terjadi pandemi, saat pandemi ini ya. Proses pembelajaran ini tuh jadi banyak berubah. Ya, betul banget itu. Dan dampak dari lupa dan jenuh belajar ini sebenarnya ini ya guys, bisa bikin kita bahaya karena malas. Bener. Merusak mood, merusak semuanya. Ya. Jadi kita harus pintar-pintar untuk mengontrol diri kita supaya kita nggak jenuh belajar. Iya, betul banget. Udah panjang lebar ya? Ya, panjang ditutup banget. Ditutup aja ya. Daripada nanti lanjut nih jadi ceramah. Iya, betul. Terima kasih ya teman-teman karena sudah menyaksikan podcast kami. Semoga bermanfaat ya pembahasan kita kali ini ya, Ya, sangat-sangat bermanfaat mungkin ya, untuk semoga. kondisi kayak gini. Ya.
Sekarang kita pamit ya teman-teman. Saya Intan. Dan saya Widya. Sampai jumpa di Ini podcast podcast selanjutnya. selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, dadah. Bye bye.